Misi Agung hat-trick juara. Skor akhir Persib Bandung versus Persita Tangerang di pekan ke-22. Dominasi Maung Bandung makin tak terbendung. Laga ini bukan sekedar soal skor akhir, tapi tentang mentalitas juara yang membuat lawan gemetar di lapangan. Ini membuktikan bahwa misi hat-trick juara bukan sekedar mimpi. Tonton analisis pertandingan dan cuplikan gol-gol berkelasnya sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan tren juara. Pernyataan mengejutkan Bung Binder usai laga sengit Persib versus Persita. Bung Binder bongkar fakta yang disembunyikan. Di balik kemenangan atau kekalahan yang terlihat secara kasat mata, Bung Binder menemukan satu detail taktik yang sangat fatal. Simak pernyataan lengkap dan tajam Bung Binder hanya di sini. Pastikan Anda mendengarkannya langsung sebelum video ini ramai diperbincangkan. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Ambisi hat-trick. Persib Bandung jamu Persita di GBLA usai lepas dari Asia. Gemuruh Stadion Gelora Bandung Lautan Api menjadi saksi ketangguhan sang pemuncak klasemen dalam lanjutan pekan ke-22 Super League 2025-2026. Hari ini, Persib Bandung berhasil menuntaskan misi balas dendam atas Persita Tangerang dalam laga yang berlangsung penuh drama, intensitas tinggi, dan adu taktik yang memukau. Pertandingan ini menjadi sorotan utama bukan hanya karena persaingan di papan atas, tetapi juga karena atmosfer di dunia maya yang memanas. Setelah tersingkir secara terhormat di babak 16 besar AFC Champions League 2 tengah pekan lalu, Maung Bandung membuktikan bahwa mentalitas juara mereka tidak goyah sedikit pun di kompetisi domestik. Sejak menit awal, Bojan Hodak menurunkan skuad terbaiknya untuk menekan pertahanan pendekar Cisadane. Persib yang mengusung misi menjaga tahta klasemen tampil sangat dominan. Lini tengah yang dikawal Tom Haye tampak begitu hidup, mendistribusikan bola dengan akurasi tinggi ke sisi sayap yang ditempati Beckham Tutra. Persita yang sempat mengejutkan Persib di putaran pertama, kali ini dipaksa bermain bertahan total. Meski Javlon Gusenov tampil disiplin di lini belakang, serangan bertubi-tubi dari Maung Bandung akhirnya membuahkan hasil. Skor akhir dan detail gol pertandingan ini telah menjadi buah bibir dengan ulasan lengkap yang bisa diakses melalui Instagram resmi Persib maupun cuplikan video di kanal resmi klub. Di sela-sela euforia kemenangan, media sosial hari ini diramaikan oleh komentar-komentar pedas namun jenaka dari para bobotoh. Kalian jangan senang dulu lihat kami gagal di Asia, justru kami sengaja pulang cepat biar bisa lebih fokus kejar misi agung hat-trick juara. Asia itu cuma latihan beban, target asli kami tetap bikin sejarah 3 kali juara beruntun di Indonesia, tulis salah satu akun hari ini. Sikap percaya diri ini seolah menjadi pesan tegas bahwa Persib Bandung kini memiliki keunggulan dalam hal kebugaran pemain. Tanpa harus membagi fokus dengan perjalanan jauh ke luar negeri, Mark Klok dan kawan-kawan kini bisa mencurahkan 100% energi mereka untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Kemenangan di pekan ke-22 ini membuat jalan menuju gelar juara ketiga berturut-turut semakin terbuka lebar. Manajemen Persib pun berharap seluruh elemen tim tetap membumi dan mengambil hikmah dari setiap pertandingan. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Fokus kami tidak pernah berubah, mengukir sejarah hat-trick juara musim ini. Amin. Ungkap pernyataan resmi klub yang senada dengan harapan jutaan bobotoh. Kini, dengan koleksi poin yang kokoh di puncak, Persib bersiap menghadapi tantangan berikutnya di pekan ke-23. Seluruh hasil pertandingan, statistik pemain dan komentar eksklusif pelatih dapat Anda saksikan langsung melalui kanal resmi klub yang linknya tersedia pada thumbnail informasi terkini. Halo teman-teman, balik lagi di ulasan pasca pertandingan bersama saya, Binder Singh.
Guys, baru saja kita menyaksikan laga yang luar biasa seru antara Persib Bandung melawan Persita Tangerang di pekan ke-22 Super League 2025-2026. Kalau kalian mau tahu skor akhirnya secara detail atau komentar mendalam saya soal jalannya pertandingan, kalian bisa cek langsung di judul atau thumbnail video ini ya guys. Atau kalau kalian mau data yang paling valid, langsung meluncur ke Instagram resmi Persib Bandung. Tapi di sini saya mau bedah apa yang terjadi di atas lapangan tadi. Jujur guys, Persib tampil sangat progresif. Boyan Hodak tahu betul cara memanfaatkan lebar lapangan. Transisi dari bertahan ke menyerang mereka sangat rapi. Meskipun Persita memberikan perlawanan yang disiplin, tapi kematangan mental pemain Persib, terutama di lini tengah, memang sulit untuk dibendung. Saya melihat ada pelajaran dan hikmah yang diambil Persib dari laga-laga sebelumnya. Mereka tidak lagi ceroboh saat unggul, mereka lebih tenang menguasai bola. Ini adalah ciri-ciri tim yang sudah siap untuk level yang lebih tinggi. Nah, ini yang menarik guys. Saya perhatikan di media sosial hari ini, Bobotoh lagi high tension tapi dengan gaya bercanda yang cerdas. Ada satu narasi yang viral banget di kalangan Bobotoh, semacam stand-up komedi yang ditujukan buat tim lawan, termasuk Persita. Kalian jangan senang dulu lihat kami gagal di Asia. Justru sekarang kami lebih berbahaya karena fokus 100% kejar misi agung hat-trick juara. Asia itu kemarin cuma pemanasan. Target asli kami ya sejarah 3 kali juara beruntun. Luar biasa, overconfident memang. Tapi ya itulah sepak bola, rivalitas itu bumbunya. Dan secara teknis, ucapan Bobotoh ini ada benarnya. Dengan selesainya kampanye di Asia, Persib sekarang punya waktu recovery yang jauh lebih ideal dibanding tim-tim lain yang masih harus bagi konsentrasi. Fokus mereka sekarang cuma satu, trofi Liga. Guys, kalau Persib bisa mempertahankan konsistensi seperti laga hari ini, peluang untuk hat-trick juara itu bukan sekadar mimpi. Secara materi pemain dan kedalaman skuad, mereka punya segalanya. Semoga Persib bisa terus konsisten dan mengambil hikmah dari setiap menit pertandingan ke depan. Semoga musim ini Persib Bandung benar-benar bisa mewujudkan hat-trick juara. Amin. Kita tunggu saja kejutan berikutnya di pekan ke-23. Itu saja ulasan singkat dari saya guys. Jangan lupa tetap dukung sepak bola Indonesia secara sehat. Salam sepak bola. Ujian kesolehan dan stamina. Terjalnya jalan Persib Bandung di bulan Ramadan, menanti duel klasik kontra Persebaya. Memasuki bulan suci Ramadan, Persib Bandung tidak hanya dihadapkan pada tantangan spiritual ibadah puasa, tetapi juga pada rangkaian jadwal kompetisi Liga 1 yang diprediksi akan menjadi fase paling krusial dalam penentuan gelar juara musim ini. Berdasarkan rilis jadwal resmi terbaru per 22 Februari 2026, Maung Bandung dijadwalkan melakoni rentetan laga big match yang melibatkan rival-rival papan atas, termasuk duel klasik melawan Persebaya Surabaya dan bentrokan dengan pesaing terdekat di zona Championship Series. Manajemen Persib dan tim pelatih yang dipimpin Boyan Hodak kini harus memutar otak untuk menjaga kebugaran pemain di tengah pergeseran waktu kick-off dan pola nutrisi yang berubah total bagi para pemain muslim di dalam skuad. Ramadan tahun ini menjadi ujian konsistensi bagi Persib. Berdasarkan data jadwal yang dikutip dari laman resmi operator Liga dan diskusi hangat di berbagai platform media sosial seperti X, Twitter, dan komunitas Bobotoh, berikut adalah titik-titik krusial yang akan dihadapi Pangeran Biru. Laga kandang yang menentukan. Persib akan menjamu beberapa tim kuda hitam yang dikenal memiliki fisik kuat dan permainan cepat. Bermain di hadapan pendukung sendiri di bawah lampu stadion malam hari memberikan tekanan ganda untuk tetap mengamankan 3 poin. El Clasico Indonesia kontra Persebaya. Pertemuan melawan Bajul Ijo selalu menjadi tajuk utama. Rivalitas historis ini diprediksi akan berlangsung sengit. Persebaya yang saat ini tengah dalam tren positif akan menjadi ujian berat bagi lini pertahanan Persib yang dalam beberapa laga terakhir sempat mendapat sorotan tajam. Bentrok dengan kompetitor papan atas. Selain Persebaya, Persib juga dijadwalkan bertemu dengan tim-tim penghuni 4 besar. Kemenangan dalam laga ini bukan sekedar soal poin, melainkan upaya langsung untuk memangkas jarak atau memperlebar selisih poin di klasemen sementara.
Pelatih Bojan Hodak dalam keterangannya kepada awak media di Pusat Latihan Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menekankan bahwa bermain di bulan Ramadan membutuhkan pendekatan saintifik. Kami sudah menyiapkan program khusus. Sesi latihan akan digeser ke sore hari menjelang berbuka atau malam hari setelah tarawih. Fokus utama kami adalah hydration management dan memastikan pemain mendapatkan asupan kalori yang tepat saat sahur dan berbuka agar massa otot tidak menyusut di tengah jadwal padat, ungkap pelatih asal Kroasia tersebut. Selain aspek fisik, Hodak juga mengisyaratkan adanya rotasi pemain yang lebih berani. Kedalaman skuad Persib akan diuji. Pemain pelapis diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sama besarnya dengan pemain inti saat kelelahan mulai melanda pilar-pilar utama seperti Mark Klok. Duel melawan Persebaya Surabaya menjadi magnet utama bulan ini. Secara taktikal, Persebaya di bawah asuhan pelatih mereka saat ini kerap menerapkan high pressing yang sangat menguras tenaga lawan. Jika Persib tidak mampu mengatur tempo permainan dengan bijak dalam kondisi berpuasa, risiko kebobolan di babak kedua menjadi sangat tinggi. Sementara itu, persaingan dengan tim-tim seperti Borneo FC atau Bali United, tergantung posisi klasemen terkini, menambah beban psikologis. Setiap kesalahan kecil di bulan Ramadan ini bisa berakibat fatal pada posisi Persib di tabel klasemen, terutama menjelang fase akhir kompetisi di mana margin kesalahan hampir nol. Di media sosial, optimisme bercampur dengan kekhawatiran menyelimuti diskusi para pendukung. Di Instagram resmi Persib, ribuan komentar memberikan dukungan moral, namun tidak sedikit yang mengingatkan manajemen untuk memperhatikan kondisi mental pemain. @Bobotoh sejati, jadwal Ramadan selalu berat, tapi disinilah mental juara diuji. Semoga pemain tetap fit meski puasa. @Statistik Persib, data menunjukkan Persib sering kesulitan di laga malam hari selama Ramadan jika intensitas babak pertama terlalu tinggi. Butuh manajemen energi yang cerdas dari Coach Bojan. Narasi yang berkembang di media sosial juga menyoroti pentingnya dukungan supporter di stadion untuk memberikan energi tambahan bagi para pemain yang sedang menjalankan ibadah sekaligus berjuang di lapangan hijau. Pihak operator liga telah memastikan bahwa seluruh laga selama bulan Ramadan akan dilaksanakan setelah waktu berbuka puasa pukul 20.30 WIB atau 21.00 WIB untuk menghormati pemain dan penonton yang menjalankan ibadah. Pencahayaan stadion di Jalak Harupat maupun GBLA telah diverifikasi untuk memenuhi standar penyiaran high definition demi kenyamanan penonton di rumah. Bulan Ramadan bagi Persib Bandung bukanlah sekedar tantangan fisik, melainkan kesempatan untuk membuktikan kedalaman karakter tim. Jika mampu melewati hadangan Persebaya dan para pesaing terkuat dengan poin maksimal, jalan menuju tangga juara akan terbuka lebar. Kedisiplinan pemain dalam menjaga pola hidup sehat selama bulan puasa akan menjadi faktor pembeda antara kegagalan dan kejayaan. Duka Asia di Bumi Pasundan. Persib Bandung terhenti di ACL 2, simpati datang dari rival abadi. Panggung kompetisi antar klub Asia, AFC Champions League 2, resmi menutup pintunya bagi sang juara bertahan Liga 1, Persib Bandung. Kegagalan melaju ke fase gugur ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Indonesia yang tengah berupaya memperbaiki koefisien kompetisi di level kontinental. Namun, di balik awan mendung yang menyelimuti kota kembang, sebuah pesan tak terduga datang dari kubu rival bebuyutan, Persija Jakarta. Pelatih anyar Macan Kemayoran, Mauricio Souza, secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya atas hasil minor yang diraih Maung Bandung. Sikap ini menandai pergeseran paradigma dalam rivalitas klasik Indonesia, bahwa saat membawa nama bangsa di kancah internasional, duka satu klub adalah duka bagi ekosistem sepak bola nasional secara keseluruhan. Persib Bandung harus menerima kenyataan pahit setelah gagal mengamankan posisi dua besar di fase grup. Meski sempat menunjukkan secercah harapan dalam beberapa laga kandang di Stadion Sijalak Harupat, performa anak asuh Bojan Hodak dinilai kurang konsisten saat menghadapi tekanan intensitas tinggi dari klub-klub Thailand, Cina, maupun Singapura. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan analis olahraga sepanjang turnamen ini meliputi manajemen menit akhir. Persib tercatat beberapa kali kehilangan poin di menit-menit krusial akibat penurunan konsentrasi lini pertahanan. Efektivitas lini serang, ketergantungan pada sosok Ciro Alves dan David da Silva menjadi bumerang ketika lawan berhasil memutus suplai bola dari lini tengah. Kedalaman skuad, rotasi yang terbatas di tengah jadwal padat Liga 1 membuat kondisi fisik pemain tidak berada pada level puncak saat melakoni laga krusial di level Asia.
Kekalahan di laga pamungkas memastikan langkah Persib terhenti, meninggalkan kekosongan representasi Indonesia di kasta kedua kompetisi klub Asia tersebut. Berbicara dalam sesi konferensi pers di Jakarta, Mauricio Souza memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan publik. Alih-alih merayakan kegagalan sang rival, pelatih asal Brasil tersebut justru menekankan pentingnya kesuksesan klub Indonesia di level Asia. Secara jujur, saya merasa prihatin dengan apa yang dialami Persib. Sebagai pelatih Persija, fokus saya tentu pada tim saya sendiri, tetapi kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Ketika klub Indonesia gugur di Asia, itu bukan hanya masalah Bandung, itu masalah bagi pertumbuhan liga kita secara keseluruhan, ujar Souza. Souza menambahkan bahwa kualitas Liga 1 hanya bisa diakui dunia jika wakil-wakilnya mampu berbicara banyak di kompetisi AFC. Menurutnya, pengalaman bertanding melawan tim-tim besar Asia adalah guru terbaik untuk meningkatkan standar taktis dan fisik pemain lokal. Di dunia maya khususnya platform X, dahulu Twitter, dan Instagram, tagar terkait tersingkirnya Persib menjadi trending topic. Pantauan per hari ini menunjukkan polarisasi reaksi dari netizen. Bobotoh, pendukung Persib, mayoritas menyuarakan kekecewaan namun tetap memberikan apresiasi atas perjuangan tim. Banyak yang menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan transfer pemain asing untuk musim depan agar lebih kompetitif di level regional. Publik umum, banyak pecinta sepak bola nasional yang menyayangkan hasil ini karena berdampak pada poin ranking kompetisi klub Indonesia, AFC Club Competitions Ranking. Kegagalan ini dikhawatirkan akan mengurangi kuota klub Indonesia di musim-musim mendatang. The Jackmania, pendukung Persija, menariknya, pasca pernyataan Mauricio Souza, banyak pendukung Persija yang menunjukkan sikap dewasa dengan mengedepankan solidaritas demi kemajuan sepak bola nasional, meski bumbu-bumbu cywar khas rivalitas tetap menghiasi kolom komentar. Tersingkirnya Persib Bandung bukan sekedar prestasi satu klub. Dalam sistem pemeringkatan AFC, performa setiap wakil sangat menentukan posisi liga di tingkat Asia. Dengan hasil ini, Indonesia harus berjuang ekstra keras melalui jalur lain atau berharap pada konsistensi tim nasional guna menjaga marwah sepak bola Indonesia di mata internasional. Para pengamat sepak bola menyarankan agar PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, mulai mempertimbangkan regulasi yang lebih suportif bagi tim-tim yang berlaga di Asia, seperti penyesuaian jadwal liga yang lebih fleksibel demi menjaga kebugaran pemain. Kini, setelah petualangan Asia berakhir, Persib Bandung dipastikan akan mengalihkan fokus total untuk mempertahankan gelar juara Liga 1. Bojan Hodak diprediksi akan melakukan pembersihan skuad pada bursa transfer mendatang guna memastikan tim tetap tajam di kancah domestik. Di sisi lain, Persija Jakarta di bawah arahan Mauricio Souza terus menunjukkan progres signifikan. Sikap empati yang ditunjukkan Souza dianggap sebagai langkah cerdas untuk meredam tensi panas antar supporter, sekaligus memposisikan dirinya sebagai pelatih yang memiliki visi besar untuk sepak bola Indonesia. Kegagalan Persib di ACL2 adalah pelajaran berharga. Sepak bola modern bukan hanya soal talenta individu, melainkan integrasi antara manajemen profesional, kedalaman skuad, dan mentalitas bertanding di luar zona nyaman. Pernyataan Mauricio Souza menjadi pengingat bahwa di luar lapangan, kolaborasi dan rasa hormat adalah kunci untuk membangun ekosistem olahraga yang sehat.